Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan hadis tentang dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu khina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in iktaraba ilayya syirban taqarrabtu ilaihi dira'an wa in iktaraba ilayya dira'an iktarabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahu Syaikhani wa Tirmidzi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Maka apabila ia menyebutku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan apabila ia menyebutku dalam suatu kelompok, maka aku akan menyebutnya dalam suatu kelompok yang lebih baik darinya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Asy-Syaikhani dan At-Tirmidzi. Faedah-faedah hadis di atas. 1. Hadis ini mengajarkan untuk berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah, yaitu setiap hamba hendaklah berprasangka pada Allah bahwasanya Dia Maha Pengampun, begitu menyayangi hambanya, Maha menerima taubat, melipat gandakan ganjaran dan memberi pertolongan bagi orang beriman. Berhusnudzon pada Allah di sini dibuktikan dengan seorang hamba punya rasa harap dan rajin memohon doa kepada Allah. 2. Hadis ini menunjukkan sifat kebersamaan Allah dalam hambanya. Hadis ini menunjukkan sifat kebersamaan Allah dengan hambanya atau ma'iyatullah. Dan sifat kebersamaan yang disebutkan dalam hadis ini adalah sifat kebersamaan yang khusus. 3. Dorongan untuk berzikir kepada Allah baik dalam keadaan bersendiri dan terang-terangan. Zikir pada Allah ini bisa dilakukan dengan mengucapkan bacaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tauhid, la ilaha illallah, dan takbir Allahu akbar. Jadi lafaz fa in dzakaroni fi nafsi artinya jika ia mengingatku pada dirinya, bukanlah bermakna hamba tersebut mengingat Allah dalam hati tanpa dilafazkan. Namun maknanya adalah hamba tersebut mengingat Allah dalam keadaan bersendiri tanpa ada yang mengetahui. 4. Allah akan menyebut orang yang mengingatnya. Jika Allah menyebut-nyebut seperti ini menunjukkan bahwa sebutan tersebut mengandung pujian dan kasih sayang Allah, rahmah Allah pada hamba tersebut. 5. Balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan. Al-jaza' min jinsil amal. Hal ini dibuktikan pada ayat Al-Quran. Fadhkuruni adhkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 152. Dalam hadis di atas dibuktikan pula bahwa lafaz fa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Dalam kurung kumpulan malaikat. Juga dalam lafaz wa in taqarraba ilayya syirbin taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan.
Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. 6. Allah menyebut-nyebut hambanya dengan kalam yang ia perdengarkan pada para malaikat yang dia kehendaki. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam lafaz hadis, Dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Juga dikuatkan dalam hadis sahih lainnya, Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Hadis riwayat Bukhari nomor 7485 dan Muslim nomor 2637. 7. Hadis ini menunjukkan dekatnya hamba pada Allah dan dekatnya Allah pada hambanya. 8. Di antara nama Allah adalah Al-Qarib Al-Mujib, Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Allah Ta'ala menyebutkan mengenai nabinya Sholih alaihi salam, Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Rabbmu amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Sifat Allah dekat sebagaimana sifat Allah lainnya. Sifat ini tidaklah sama dengan kedekatan makhluk dan tidak diketahui kaifiyahnya atau cara kedekatan Allah tersebut. 9. Kedekatan Allah pada hamba itu bertingkat-tingkat. Ada hamba yang Allah lebih dekat padanya lebih dari yang lain. 10. Kedekatan hamba pada Allah bertingkat-tingkat pula. Ada hamba yang begitu dekat pada Allah lebih dari yang lain. 11. Kedekatan Allah didekati dengan penyebutan sesuatu yang terindra seperti dengan jengkal, hasta dan depa. Namun ini cuma secara maknawi yang menunjukkan Allah itu dekat. 12. Harwalah yang disebut dalam hadis bermakna berjalan cepat. Dari konteks hadis menunjukkan bahwa jika hamba dekat pada Allah, maka Allah akan semakin dekat pada hamba. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk semakin dekat dengannya dan selalu mengingatnya dikala sendirian maupun di kumpulan orang banyak. Wallahu waliyyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.